Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nanang Syaifur Rahman selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia serta seluruh teman-teman yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Naifa Ma'ada Naili dari program studi Keuangan dan Perbankan Fakultas Vokasi Universitas Sriwijaya dengan NIM 243141507111050. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian artikel ilmiah saya yang berjudul Pendekatan Islam dalam Manajemen Pemasaran Jasa Keuangan Syariah. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana pendekatan Islami dalam pemasaran keuangan syariah dapat diterapkan di pasar modern dan perbedaannya dengan pemasaran konvensional. Nah, yang pertama adalah bab pendahuluan. Hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini adalah dalam beberapa dekade terakhir, industri keuangan syariah tumbuh pesat karena kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Namun, tantangan muncul dalam bagaimana memasarkan produk syariah secara efektif di tengah dominasi keuangan konvensional. Nah, penelitian ini berusaha menjawab 3 pertanyaan rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan prinsip-prinsip Islam dalam strategi manajemen pemasaran pada lembaga keuangan syariah. Yang kedua, bagaimana manajemen pemasaran keuangan berbasis nilai-nilai Islam dapat diaplikasikan secara efektif di pasar modern. Dan yang ketiga, bagaimana perbedaan kinerja dalam manajemen pemasaran keuangan syariah dibandingkan manajemen pemasaran keuangan konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip Islam dalam strategi manajemen pemasaran pada lembaga keuangan syariah. Lalu mengidentifikasi manajemen pemasaran keuangan yang berbasis nilai-nilai Islam dapat diaplikasikan secara efektif di pasar modern, serta yang ketiga mendeskripsikan perbedaan kinerja dalam manajemen pemasaran keuangan syariah dibandingkan manajemen pemasaran keuangan konvensional. Lalu bab kedua adalah tinjauan pustaka. Saya mengambil 2 penelitian terdahulu, yaitu yang pertama penelitian Adin pada tahun 2020, di mana membandingkan kinerja bank syariah dan bank konvensional. Hasilnya menunjukkan keunggulan stabilitas bank syariah, tetapi pendekatan pemasaran basis Islam masih kurang dieksplorasi. Yang kedua yaitu penelitian Elinda pada tahun 2019 yang meneliti tentang pengaplikasian tata kelola keuangan Islam dalam perbankan syariah di Indonesia. Hasilnya menunjukkan penerapan tata kelola keuangan Islam dalam perbankan syariah di Indonesia, tetapi keefektivitasannya dalam pasar modern masih belum dijelaskan secara mendalam. Lalu, dalam penelitian ini saya menggunakan 2 teori pendukung, yaitu yang pertama teori stakeholder yang menekankan pentingnya peran pemangku kepentingan dalam strategi pemasaran. Yang kedua, teori legitimasi, yaitu hubungan antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai masyarakat. Yang ketiga, ada definisi manajemen pemasaran syariah. Pemasaran syariah harus mengikuti prinsip-prinsip Islam, yaitu kejujuran, transparansi, dan menghindari riba serta gharar. Ini menjadi fondasi dalam manajemen strategi pemasaran. Bab selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan kualitatif dengan data sekunder dari jurnal, buku, dan laporan lembaga keuangan syariah. Teknik pengumpulan datanya dikumpulkan melalui observasi langsung pada praktik pemasaran syariah seperti seminar, promosi digital, dan laporan transparansi lembaga. Yang ketiga yaitu analisis data. Data dianalisis dalam 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Bab keempat yaitu hasil pembahasan, di mana ada 3 subbab. Yang pertama, penerapan prinsip Islam, yaitu prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial diterapkan melalui edukasi konsumen seperti seminar dan kampanye digital. Lalu transparansi seperti menjelaskan akad-akad syariah secara rinci, dan CSR, yaitu program filantropi seperti zakat dan wakaf. Yang kedua yaitu efektivitas di pasar modern. Di era digital, strategi ini lebih efektif melalui media sosial dan teknologi vintage untuk menjangkau generasi muda. Tantangan utamanya adalah literasi keuangan syariah yang rendah dan persaingan ketat dalam lembaga konvensional. Lalu yang ketiga adalah perbedaan dengan konvensional. Keuangan syariah fokus pada etika, keberlanjutan, dan manfaat sosial, serta pengelolaan risiko berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Sementara itu, keuangan konvensional lebih fleksibel tapi kurang stabil di jangka panjang. Lalu bab yang kelima yaitu penutup. Ringkasan temuannya yaitu strategi pemasaran syariah yang basis nilai Islam meningkatkan loyalitas pelanggan dan memberikan keunggulan kompetitif di pasar modern. Teknologi digital memegang peran penting dalam implementasi strategi ini. Untuk rekomendasinya, diperlukan peningkatan literasi keuangan syariah dan inovasi pemasaran agar produk syariah lebih dikenal dan diminati oleh masyarakat luas. Untuk penelitian mendatang, saya menyarankan eksplorasi lebih
dalam terkait pengaruh teknologi digital dan pemasaran syariah, serta studi perbandingan strategi pemasaran syariah di berbagai negara. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Pada slide ini adalah referensi utama yang saya gunakan dalam penelitian ini. Sumber-sumber ini berasal dari jurnal ilmiah, buku, dan laporan yang relevan dengan topik keuangan syariah dan strategi pemasarannya. Daftar pustaka ini menjadi dasar analisis saya untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan dalam strategi pemasaran modern. Referensi ini mendukung setiap bagian dari penelitian, termasuk teori, metode, dan pembahasan hasil. Demikian presentasi dari saya tentang pendekatan Islam dalam manajemen pemasaran jasa keuangan syariah. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian para penonton. Jika ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.